Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga Anda tetap sehat, diberikan rahmat sukacita. Selamat menikmati kebersamaan dengan keluargamu. Hari ini saya mengajak Anda untuk kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan menebah dadanya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini saya dapat merenungkan bahwa kita diajak oleh Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Karena orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang menyesali segala kelemahannya, tidak dipandang mata sebelah mata oleh Tuhan. Tuhan mencintai kita semua tanpa membeda-bedakan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, dalam kisah tadi kita melihat, kadang orang menganggap dirinya paling hebat dari orang lain, lalu menutup mata hanya melihat kelemahan orang-orang lain. Kita diajak bukan untuk melakukan hal demikian, tapi bagaimana kita berjuang untuk membawa orang lain sampai kepada Allah. Panggilan Anda dan saya adalah menjadi perpanjangan tangan Tuhan agar semua orang boleh menikmati kebahagiaan di surga. Semua yang Anda dan saya miliki adalah karunia dari Allah. Maka kita tidak perlu sombong dengan semua yang kita miliki. Hanya titipan. Semua yang kita miliki akan berguna kalau kita bagikan itu agar orang lain juga dibawa kepada keselamatan. Bapak, Ibu, ada dua hal yang membuat orang tidak bahagia. Ada dua hal yang membuat orang sering galau. Yang pertama, sekali lagi, orang selalu membanding-bandingkan hidupnya dengan orang lain. Oh, saya bukan seperti ini. Oh, saya jauh lebih baik dari dia. Oh, dia lebih baik dari saya. Selama kita membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, kita tidak akan bahagia. Hal yang kedua, kita lupa bersyukur akan apa yang kita miliki hari ini, bukan kemarin, bukan besok. Maka mari Bapak, Ibu, kita dipanggil menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati di hadapan Allah. Pribadi-pribadi yang mau mengubah pertama-tama hidup kita, agar kita bisa mengubah orang lain. Kita dipanggil untuk menjauhkan diri kita dari kesombongan, tapi merendahkan diri kita di hadapan Allah,
Seperti yang dicontohkan oleh orang berdosa tadi. Dia tidak berani menengadah ke langit. Dia memukul diri dan mengatakan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tidak ada satu orang pun yang sempurna. Semua kita berdosa. Maka mari dalam doa. Bukan kita membandingkan hidup kita dengan orang dalam doa. Tapi pertama-tama mengucap syukur. Memohon ampun atas dosa-dosa kita. Lalu memohon apa yang kita butuhkan. Harus ada rasa syukur. Harus ada pertobatan. Lalu ada permohonan. Maka mari Bapak Ibu, kita berjuang untuk dalam hidup ini menjadi berkat-berkat berlimpah bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kita menjatuhkan orang lain. Tapi kita bimbing mereka, agar mereka juga boleh menikmati belas kasih Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pemungut cukai tadi memukul dirinya dan berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa." Mari, dalam setiap doa-doa kita katakan, Tuhan, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Inilah sikap yang diapresiasi oleh Yesus. Dan Yesus mengatakan orang ini adalah orang yang dibenarkan Allah. Doanya akan didengarkan dan dikabulkan oleh Allah. Anda ingin doamu pasti dikabulkan. Mari kita rendahkan diri kita di hadapan Allah. Biar kehendaknya terjadi. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Berikan kami semua apa yang kami butuhkan Tuhan. Jauhkan kami dari sikap kerakusan. Tetapi semoga semua yang Engkau berikan, mampu kami bagikan itu dalam kehidupan kami, terutama bagi orang-orang yang membutuhkan. Berkatilah mereka yang sakit, sembuhkan mereka Tuhan. Yang punya pergumulan, berikan mereka harapan. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.